Nah, setelah 5 hari kita akan coba cabut ya teman-teman. Ini sudah yang jelas sudah berakar ya, yang jelas karena ini tidak layu juga. Kita akan coba cabut dan ternyata memang akarnya sudah banyak kayak gini. Tuh, 5 hari aja sudah banyak kayak gini, berarti 3 hari dia sudah mengeluarkan akar meskipun hanya sedikit. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Di videoku kali ini kembali membahas Miana. Saya nggak jauh-jauh membahas untuk merimbunkan atau pemupukan ya, karena sudah sering saya bahas. Ini saya kembali membahas yang paling awal, yaitu stek Miana cepat berakar. Karena kalau kita bahas terlalu jauh dan ternyata stek Miana saja belum bisa, itu percuma ya teman-teman. Kita akan membahas stek Miana, bagaimana membuat stek Miana itu cepat berakar dan tumbuh subur. Ukuran pada stek Miana itu juga mempengaruhi cepat tidaknya untuk tumbuh akar ya teman-teman. Kalau batangnya tua itu biasanya lebih lama untuk tumbuh akarnya daripada batang yang lebih muda. Itulah kenapa saya itu lebih suka menggunakan batang yang muda untuk menanam stek Miana. Sekarang saya akan memberi contoh. Ini saya akan mengambil sampel untuk saya tanam ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti beli dari online itu steknya panjang, itu ya bisa dikondisikan ya, mana yang sekiranya nanti batang produktif yang bisa untuk cepat mengeluarkan akar. Ini akan saya coba, ini Miana favorit saya, warnanya seperti ini ya, bentuknya kriwul-kriwul kayak gini. Ini akan saya pangkas sekiranya panjangnya sekitar 10 cm sampai 12 cm ya teman-teman. Kalau kita kira-kira ya sepanjang jari kita gitu ya. Nah, itu akan saya pangkas seperti ini, akan saya gunting. Nah, kemudian nanti akan saya tanam. Saya sengaja mencari yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan beli dari online batangnya panjang-panjang, itu yang bawahnya biasanya nggak ada daunnya, tinggal atasnya saja. Itu alangkah baiknya dipotong bagian atas saja yang ditanam. Yang di bagian bawah dibuang, tidak. Yang di bagian bawah juga ditanam. Mungkin nanti kalau yang bagian bawah mati, yang atas itu kan masih ada hidup lagi ya. Masih ada cadangan untuk hidup. Kalau kalian memilih batang yang tua seperti ini, itu alangkah baiknya menggunakan perangsang akar seperti bawang merah ataupun lidah buaya, itu bisa dipakai. Saya menggunakan batang yang muda, jadi saya tidak memerlukan perangsang akar. Kebetulan ini saya ada yang patah karena kena hujan ya teman-teman. Ini mau saya tanam juga. Kalau mungkin teman-teman nanti dapat tanaman beli di online atau dapat dari siapa tetangga atau gimana batangnya tua-tua kayak gini, itu ambil yang produktif saja ya teman-teman. Yang produktif itu bagian yang masih muda. Ini kayaknya juga bermasalah. Ini saya ambil juga, nanti akan saya tanam. Nah, sepertinya ini memang bermasalah, yaitu batangnya berlubang, mungkin karena dimakan hewan apa gitu ya. Ini tidak langsung saya tanam, jadi saya ambil yang produktif. Ini saya ambil sekitar yang atas itu 12 cm, kemudian yang bawah saya bagi beberapa bagian seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan nantinya yang satu mati, yang satunya masih ada cadangan. Teman-teman, kalau yang tua ini bisa ditancapkan juga, tapi nanti agak lama ya teman-teman untuk tumbuhnya. Kalau yang muda itu sekitar 3 sampai 5 hari itu sudah tumbuh akar. Untuk medianya, media yang saya gunakan itu ketika menancapkan stek Miana dengan yang sudah berakar itu berbeda ya teman-teman. Seperti yang sering saya bahas, kalau masih stek Miana seperti ini, saya menggunakan tanah dengan sekam aja. Ini saya menggunakan media bekas, ini media yang biasa saya pakai, kemudian yang sudah bekas-bekas itu, yang bekas saya cabuti itu masih saya pakai juga. Nah, seperti ini. Pastikan itu medianya lembab ya teman-teman. Media lembab seperti ini, dan nanti jangan sering disiram. Ini sudah kena hujan, jadi tidak perlu kita menyiramnya lagi. Tidak boleh disiram itu bukan berarti maksud saya
jangan sering disiram itu bukan berarti tidak boleh disiram sama sekali ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada hujan itu siramnya ya sehari sekali. Kalau mungkin sudah kehujanan itu nggak perlu kita siram, asalkan medianya sudah basah gitu aja ya. Jangan terlalu lembab. Maksud saya sering disiram, misalkan sehari kan siang layu ya, siang layu kemudian disiram, sore hari disiram, pagi hari disiram, itu jangan ya. Soalnya kalau sering disiram itu malah akan mengakibatkan busuk batang. Ini tempat saya los, jadi kehujanan, kepanasan hanya sore saja, pagi tidak kena panas soalnya menghadap ke barat. Teman-teman bisa juga kalau mungkin nggak ada tempat di luar seperti ini, bisa ditaruh di bawah pohon atau di teras juga tidak masalah. Nggak mau kehujanan juga tidak masalah ya teman-teman, asalkan nggak terlalu full sinar matahari full. Kalau sinar matahari full biasanya nanti tumbuh akarnya akan lebih lama. 5 hari kemudian saya akan cek apakah tanaman saya tadi sudah berakar atau belum, dan sepertinya sudah berakar. Dengan cara saya seperti ini, medianya lembab, kemudian nggak kena sinar matahari siang full, itu nggak akan layu teman-teman. Kalaupun layu hanya sebentar, nanti sore juga akan seger lagi. Nah, dalam seperti itu nanti waktu 3 hari dia sudah mengeluarkan akar meskipun hanya sedikit. 5 hari dia sudah menjadi gondrong ya, untuk akar-akarnya sudah kuat. Ini dicabut kayak ini sudah susah, berarti sudah kuat ya akarnya. Nah, kalau sudah berakar seperti ini, segera pindahkan ke tempat yang lebih besar, repotting ya. Pindahkan ke media yang lebih besar atau repotting. Repot tapi penting, itu saya mengartikan seperti itu karena lebih mudah untuk mengartikan ya teman-teman. Dengan seperti itu tanaman miana kita akan cepat sekali berkembang. Untuk media tanam repotting saya menggunakan tanah, sekam, dan ada campurannya pupuk kandang atau kompos ya. Kalau mungkin teman-teman beli media jadi juga tidak masalah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk menanam miana itu mudah, jadi jangan dibikin susah. Silahkan praktekkan untuk miana kalian yang mungkin masih gagal-gagal lagi dalam menanam miana. Silahkan mencoba, jangan mudah menyerah ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.